Wa'lam warosiro rahimah mugi-mugi paring rahmat ka ing sira sinten Allah Gusti Allah yakinan kelawan yakin annahu ing setuhune kelakuan kullama kana semangsane ana opal imanul iman iku aqwa luwih kuat wal amalu lan ana apa amal iku aslaha luwih apik luwih bagus karena pokok apa iku antar luwih wa kullama kana lan semangsane ana awal iman iku ana apa luwih lemah luwih apes wal amal lan ono apa amal iku aswa luwih elek kana mongko ono apa khauf wedi iku akal luwih titik wal amnu lan ono apa ngamanaken rumangsa aman wal intiqaru lan kebujuk iku aglaba luwih nglende wa'laban melende faktabir mongko ngalapo sira ngalapo ibarat sira zalika ing kono-kono madhkur fi nafsika ing dalem awak dhewe sira wa fi ghairika lan ing dalem sakliyane sira tajib mongko nemu sapa sira ru ing dalem bayinan ing pertelo Tauhilah rahimahullah yakinan annahu kullama kana iman aqwa ketika iman itu lebih kuat dan amal itu lebih baik amal luwih apik amal soleh luwih apik daripada amal elek. Jadi ketika iman itu lebih kuat dan amal solehnya yang lebih baik, amal baiknya lebih baik, lebih banyak daripada amal jeleknya, kanal khauf akbar. Maka khauf ini takut kepada Allah ini lebih banyak. Jadi kalau kita imani kuat, amal sampai luwih apik, amal soleh lebih banyak daripada amal kejelekannya, ketaatane luwih akeh daripada kemaksiatannya, maka al-khauf aksar. Kita rasa takut kepada Allah ini lebih banyak. Bila imani kuat, amale luwih apik, luwih akeh dari amal soleh luwih apik, luwih akeh daripada amal elek, maka al-khauf aksar. Takut kepada Allah ini lebih banyak. Jika kita lihat pada diri kita sendiri, rasa takut kita kepada Allah lebih banyak atau lebih sedikit? Yang tahu diri kalian sendiri. Sampai iman itu kuat, amal soleh luwih akeh, tentu sampai lebih takut kepada Allah. Bagaimana para nabi, para wali-walinya Allah, orang-orang soleh itu lebih takut kepada Allah daripada kita yang banyak dosa. Nah, sini kita yakin. Kalau iman itu kuat, lebih kuat, amal aslah, amalnya itu lebih baik, lebih banyak kebaikannya, kesolehannya daripada kejelekannya, karena khauf aksar. Maka ketakutan kepada Allah, rasa takut kepada Allah ini lebih banyak. Tinggal kita melihat diri kita sendiri, mulai pagi sampai malam
bangun tidur sampai tidur lagi, kita keseharian itu dipenuhi rasa takut kepada Allah atau tidak. Ini tergantung dari kekuatan iman kita, tergantung dari amal soleh kita. Karena barometer dari kesolehan ini dilihat dari sholat kita. Ini sampai nek kepingin jadi wong sing apik, kudu ngapiki sholate. Kudu ngapiki sholate. Iki sampean. Kono lek sholate apik secara lahir dan batin, sholat lahiriah itu syarat rukunnya, ya. Kalau berjamaah dan sebagainya, ini kebanyakan sing jamaah itu rata-rata kebanyakan ya tidak mengikuti fadilah jamaah. Fadilah jamaah itu softnya harus lurus, rapat. Masalah corona tetap, ya, tetap rapat. Ini termasuk fadilah berjamaah. Terus setiap gerakan ini ojo barengi imam. Kadang makmume di sini, imame dorong makmume roko. Ini termasuk tidak mengikuti aturan berjamaah. Jadi gerakan Allahu Akbar imame mari ngono makmume. Mak imame roko. Ya, wis roko jejengene baru makmume. Kecuali sing diharuskan sama itu maca amin. Jadi baik maghdubi alaihim waladdallin. Mana segitu biasa imame mari ngono maca amin sampai bareng maca amin imam. Krana apa? Amine imam itu nang dibarengi ambek amine para malaikat. Imam makmum ambek malaikat kok amin mustajab. Ono sing gak ngerti. Imame gak maca amin. Wae nonton biane dolin. Mek imam itu sing maca amin. Ya, imame gak maca amin. Itu imame gak ngerti berarti. Ya, jadi apa? Imame maca amin bareng ambek makmume. Ini semua ini termasuk supaya mendapat fadilah berjamaah. Wa kullama kana al-iman wa kullama semangsane ana opal iman itu ada apa luwe apes luwe lemah. Wal amal lan ana apa amal itu aswa luwe elek. Kana mongko ana opal khaufu wedi iku akola luwe titik wal amnulan ngamanaken rumangsa aman. Ya, wal ibtirar lan terbujuk iku aglaba meliti. Tapi kalau iman itu lemah, imannya lemah, terus amal ini lebih jelek, amal itu luwih akeh eleke daripada kebaikannya. Jadi kalau imannya lemah, amalnya sing paling akeh eleke daripada kebaikannya, kalau khauf akola, maka khauf takut kepada Allah ini akola lebih sedikit. Jadi kita lihat kita kepada Allah lebih sedikit takutnya, atau beraninya. Saya rasa sedikit takutnya berarti iman kita ini lemah. Berarti amal kejelekan kita lebih banyak daripada amal baiknya. Contohnya wong sing gak wedi nang Gusti Allah, ya. Gak boleh maksiat, tetap nglakoni
maksiat. Oleh rasa-rasa tetap rasa-rasa dan seterusnya. Tidak boleh menampilkan foto-foto yang diharapkan, malah lagi asik. Nampilkan foto-foto ini Facebook, ini WA dan sebagainya. Kiriman ini hati-hati. Jadi amal jariah ono sing apik, ono sing elek. Kayak sampean memberi bantu masjid jariah sing apik, masih sampai mati tetap ngalir. Ganjarane tetap ngalir. Ono sing amal jariah sing elek. Contohnya sampean nyebano hoak atau nyebano fitnah macam-macam atau foto-foto sing melanggar syariat, sing buka aurat dan sebagainya sampai sebano ngene Facebook, sampai sebano ngene WA. Iki setiap orang yang melihat sing sampai bagaimana itu walaupun sampai dalam keadaan sholat, walaupun sampai dalam keadaan maca Al-Quran, tapi selama sing sampai bagaimana itu perkara sing haram sing mungkar, sampai tetap oleh bagian kiriman. Makanya hati-hati, ojo enak-enak bagekno, apalagi sekarang hal sing hoax itu sing fitnah itu sampai bagikan ojo. Pikir dhisik, karena itu bisa menjadikan dosa kita semakin banyak. Kalau dosa kita semakin banyak, maka akan sedikit sekali kita takut kepada Allah. Terutama bulan Ramadan ini, iso sampai tanamkan dalam hati ini, iso aku lebih banyak baca Al-Quran daripada menjeli HP. Ramadan. Soalnya iso dari Ramadan tetap kita biasakan seperti itu. Kira-kira wani sampai praktekkan seperti itu setiap hari. Kalau saya bawa HP ini 1 jam, baca Al-Qurannya harus lebih dari 1 jam, 1 jam 5 menit dan sebagainya. Kira-kira wani sampai enggak ya? Harus berani. Caranya gampang. Ya, ini sampai kan anak Quran biasa ya. Saat durunge main WA sampai kaji dhisik. Ya, ngaji dhisik. Sik kate WA ndek. WA piro? Sak jam. Aku ngaji Quran kudu sak jam setengah iki. Terus ono. Terus hati-hati wis krono kok wis mari maca Al-Quran dan sebagainya, hati-hati kan kira gak wani kate teman-teman berbuat kejelekan dan sebagainya. Karena ini apa? Jadi untuk menjadi orang yang baik, kita kuatkan iman kita. Kita perbaiki amal soleh kita. Kita perbanyak amal soleh kita. Apa manfaatnya? Ini akan timbul rasa takut kepada Allah lebih banyak daripada lupanya. Jadi kalau kita masih banyak lupanya kepada Allah, berarti menunjukkan keimanan kita ini lemah. Menunjukkan bahwa amal soleh kita ini lebih sedikit daripada amal jeleknya. Karena apa? Ini bukti nih. Rasa takutnya kepada Allah ini lebih sedikit. Jadi lebih banyak lupanya kepada Allah daripada rasa takutnya kepada Allah. Ini perlu eling-eling. Adapun orang sing imane lemah, amale lebih banyak elek, kana khaufu aqal, maka rasa takut kepada Allah ini lebih sedikit. Akelaline, jadi rasa takut kepada Allah ini lebih sedikit. Apa sebabnya? Sebabnya diantara imane lemah,
terus amal soleh sedikit, nggak banyak ketaatan yang dilakukan. Ini sedikit rasa takutnya kepada Allah. Yang seharusnya yang lebih takut itu orang yang banyak durhaka kepada Allah. Yang seharusnya kan seperti itu. Tapi dia kalau wis imane lemah, amal kejelekannya lebih banyak daripada amal soleh, akhirnya rasa takutnya ini lebih sedikit. Nah, pantas jadi para nabi, para walinya Allah, orang-orang soleh ini takutnya kepada Allah luar biasa, jauh dibandingkan dengan takut kita kepada Allah. Wal anu wal iftira adalah di wong sing imane lemah, amal elek-eleke akeh, maka rasa takut kepada Allah ini lebih sedikit dan merasa aman wis Gusti Allah Ghafurur Rahim. Lagi sepuro jak mlebu swarga aku padahal kelakuane ini termasuk wal iftira anggap. Wal iftira kebujuk itu anggap lebih menang. Kebujuk wong ini. Gusti Allah Ghafurur Rahim. Ya, aku masih ngelakoni maksiat ini di sepuro ambek Gusti Allah, gak kira tega Gusti Allah nyiksa aku. Nah, ya. Iki kebujuk iki. Iki benar Gusti Allah Ghafurur Rahim. Kasih sayangnya Allah ini melebihi daripada kasih sayangnya orang tua terhadap anak-anaknya. Tapi sampai kalau takut kepada Allah, ya harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini takut. Sampai bilang takut kepada Allah tapi nerjang larangannya. Itu gak gelem melakoni perintah ini bukan takut kepada Allah. Jadi bedanya takut kepada Allah, kita harus mendekat kepada Allah, jangan menjauh. Lek takut nang macan sama aja nyedek-nyedek. Ya. Celaka macan. Nang kula, aku lagi nang kula nyedek, dek bulet kan nang kula. Ya. Lek takut kepada Allah, ini harus mendekat. Lek takut nang macan, nang anjing aja nyedek-nyedek apa? Apa mana yang sampai butuh anjing, asu dari butuh, mau sampai belayu, iso bokongnya sampai kalau dicokot anjing itu mana? Pak Nabil ngomong ngalapo ibarat serok dari finafsi dua fiwairid tajidhu bayina. Pak Nabil ngalapo ibarat serok dari elemen finafsi kain dalam awak dewi sirok. Wa fi ghairi tajid bayina. Jadi kamu harus bisa mengambil ibarat yang disebut tadi pada dirimu sendiri dan pada selainnya kamu, maka kamu akan mendapatkan bayinan. Ayo jelas penjelasan. Baru ya weh. Tapi sampean praktekno. Saya harus memperkuat iman kita, harus memperbanyak amal soleh kita. Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya ini gak rela kalau orang Islam ini tidak mengikuti agama mereka. Kayak mereka berusaha berbagai cara, ya Allah imani orang Islam ini lemah. Usaha ya Allah imani wong Islam ini lemah. Ini termasuk al-fitnah tu asad minal qatli. Ya Allah wong Islam sekiranya imani lemah, diberi apa? Godaan televisi, acara-acara sing bisa meruntuhkan keimanan, sing iso mendangkalkan keimanan. Ini media-media ya apa sekiranya wong Islami lemah, berbagai cara mereka usaha. Jadi harus kita
bisa membentengi diri kita. Ojo sampai iman kita ini lemah. Ojo sampai amal soleh kita ini sedikit. Kalau sampai iman kita ini lemah, amal soleh kita ini sedikit, maka rasa takut kepada Allah ini sedikit. Rasa takut nang Gusti Allah ini sedikit, otomatis kita banyak melakukan dosa. Sering melakukan maksiat. Kenapa? Gak wedi nang Gusti Allah. Rasa takutnya sedikit sekali kepada Allah. Nah, perlu memperkuat iman untuk memperbaiki amal soleh. Ya apa? Sholat itu diapi. Sholat itu diapi. Sampai usahno apa yang kita baca ini kamu tahu maknanya. Apa yang kita baca di dalam sholat ini usahakan kamu tahu maknanya. Karena sholat ini munajat kepada Allah. Munajat kepada Allah. Jadi harus tahu. Sampai munajat kepada Allah gak artinya akhirnya ngelamun. Ya, bicara pada Allah, wadul marang Gusti Allah, munajat marang Gusti Allah, tapi pikirannya nang ndi. Allahu Akbar ini pada waktu takbir Allahu Akbar. Mari ngono dalam pikiran ini bener wong salat. Ono sing eling bal-balan kono, ono sing janjian kono, ono sing eling koncine ilang nang ndi ku, elinge pada waktu sholat dan sebagainya. Ini gara-gara apa? Hati kita ini tidak hadir pada waktu sholat. Ya, dohiri sholat, tapi batinnya melencer. Kita seperti itu apa bu? Enggak. Kita. Ya, apa? Karena kita tidak paham apa yang kita baca. Nah, kalau kita memahami apa yang kita baca, insya Allah kita hadir. Hati kita ini hadir, kita bukan hanya sekedar sholat, tapi juga hati kita ini hadir kepada Allah. Karena kan Nabi Muhammad SAW ini kalau menyuruh komat pada Bilal, arifni ya Bilal, arifni itu senangkan saya, senangkan ya Allah. Maksudnya sholat itu Kanjeng Nabi lek sholat itu senang, paling senang. Sholat menghadap Allah, menghadap pencintanya, menghadap orang yang zat yang paling dicintai yaitu Allah. Jadi ibadah sholat itu bukan beban. Bagi kita kan merupakan beban sholat itu. Dorong sholat, ya